Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan rangkuman materi yang disampaikan oleh yang terhormat Dr. Syihabuddin Said MSI dalam kegiatan pekerti di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang bertemakan yaitu strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Jadi ini beberapa catatan penting yang saya dapatkan ketika penyampaian dari Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Baik. Yang pertama kali perlu kita lihat adalah ketika berbicara berkaitan dengan strategi pembelajaran dan motivasi belajar, erat kaitannya dengan antara dosen dan mahasiswa dalam konteks perguruan tinggi. Nah, karena posisi kita sebagai dosen, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin bahwa kemudian kualifikasi dosen itu sangat penting untuk kita ketahui bersama. Hal itu sebenarnya juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, kemudian mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau tridharma perguruan tinggi. Jadi bisa kita pahami bahwa kemudian kualifikasi dosen itu adalah pendidik profesional. Redaksi profesional ini kemudian artinya berkaitan dengan strategi pembelajaran yang jika dibandingkan guru misalkan maka lebih profesional, artinya lebih strateginya lebih baik karena yang dihadapi adalah mahasiswa. Dan selain itu juga transformasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang paling saya ingat yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin adalah menjadi dosen itu adalah ladang amal ibadah. Karena kita berbagi ilmu, kemudian belajar, karena bahwa jelas perintah Allah Subhanahu wa taala, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Atau itu adalah hadis Rasulullah SAW. Dan menuntut ilmu kemudian wajib bagi setiap muslim dan muslimah khususnya yang beragama muslim. Sehingga kemudian transformasi pengembangan keilmuan, sharing tentang keilmuan yang kemudian menjadi ranah dosen itu adalah sebuah ladang ibadah yang sangat luar biasa. Itu yang paling saya ingat ketika awal pembukaan daripada materi ini. Artinya itu menumbuhkan semangat kita bahwa menjadi dosen adalah pekerjaan yang mulia dan tempatnya amal ibadah. Nah, kembali kita berbicara strategi pembelajaran. Karena erat kaitannya dosen dan mahasiswa, ada penghubung yaitu yang namanya pembelajaran. Pembelajaran memerlukan strategi untuk kemudian mencapai tujuan. Dalam pendiskusian materi ini tadi, bahwa banyak yang kemudian mendefinisikan strategi itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan.
yang disebutkan oleh Dr. Syahabudin juga adalah siasah syariah gitu ya. Dalam konteks siasat atau siasah syariah kalau dalam konteks hukum Islam. Artinya bersiasat atau cara dalam pembelajaran sehingga tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Nah, itulah kemudian pengertian-pengertian daripada strategi pembelajaran. Nah, tentunya dari situ dapat kita pahami bahwa strategi pembelajaran memiliki urgensi yang sangat penting. Urgensi yang sangat penting. Yang pertama, bahwa strategi pembelajaran itu memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran sehingga terkelola, tersistematis, rapi. Ketika kita tidak punya strategi, asal-asalan, maka terhitung tidak sistematis. Kita tidak punya acuan. Yang kedua, sebagaimana tadi telah disampaikan, yaitu mencapai tujuan pembelajaran. Misalkan tujuan pembelajaran ingin, kalau saya di hukum keluarga Islam, ingin memahamkan tata cara beracara di peradilan agama. Nah, ketika kita punya strategi yang baik, maka mahasiswa akan memahami dengan mudah bagaimana beracara di peradilan agama. Itu dalam hal tujuan pembelajaran. Kemudian, menarik minat belajar peserta didik. Ketika kita punya strategi, salah satu unsur terpenting atau organisasi terpenting dalam hal ini adalah menarik minat belajar peserta didik. Ini nanti kaitannya dengan motivasi peserta didik. Ketika peserta didik tertarik dengan cara kita memberi pembelajaran, tertarik ya, mereka punya minat, maka di situ juga akan ada transformasi keilmuan yang cepat, akselerasinya lebih cepat karena mereka punya minat, tidak terpaksa, mereka punya kemampuan untuk belajar. Ketika minat itu tidak tumbuh, maka akan lebih sulit. Nah, maka ini adalah salah satu urgensi strategi pembelajaran. Nah, kemudian strategi pembelajaran juga punya urgensi atau memiliki kepentingan ya, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Ini pentingnya strategi pembelajaran. Nah, tadi Dr. Syahabudin menyampaikan beberapa strategi pembelajaran yang sangat menarik, yaitu ada sekitar 5 dari macam-macam strategi pembelajaran yang bisa saya himpun, yaitu yang pertama ada SPI, strategi pembelajaran inquiry, yang sepemahaman saya bahwa strategi ini menekankan pada berpikir kritis dan analitis. Jadi ini biasanya dilakukan dengan tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Kemudian kalau inquiry itu adalah menekankan proses berpikir kritis dan analitis. Kemudian yang kedua ada SPE atau strategi pembelajaran ekspositoris, yang penekanannya pada proses pemberian pengetahuan, yang biasanya lisan verbal, ceramah gitu ya. Jadi dosen menyampaikan ceramah, sistemnya mungkin sepemahaman saya adalah ceramah gitu ya. Kalau yang inquiry itu tadi ada tanya jawab. Nah, kemudian yang selanjutnya ada SPBM, yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Ini sepemahaman saya adalah case study atau studi kasus. Sekarang saya memberikan materi atau mata kuliah tentang hukum pidana, maka saya memberikan
dengan strategi SPBM ini misalkan memberikan contoh kasus-kasus agar mahasiswa atau peserta didik mudah memahami. Kemudian ada SPK, yaitu pembelajaran kooperatif, yang penekanannya adalah menggunakan pembagian kelompok kecil atau tim yang terdiri sekitar 4 atau 5 orang gitu. Itu yang semahan saya tadi. Jadi kerja kelompok kooperatif. Kemudian yang terakhir SPMKB, SPPKB ya singkatannya, yaitu pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Nah, ini penekanannya pada kemampuan berpikir mahasiswa. Materinya bisa membimbing mahasiswa mulai proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Ini macam-macam strategi pembelajaran yang tadi saya simak. Nah, lalu kemudian tadi materinya disampaikan oleh Dr. Syahabudin ada tentang target belajar itu ya, atau hasil dari pembelajaran yang diinginkan, yang dikemukakan oleh teori Bloom dan Krathwohl gitu ya. Yang pertama itu dalam belajar mahasiswa itu harus menguasai tiga ini, yaitu kognitif, psikomotorik, kemudian afektif, yang masing-masing punya tingkatan. Tingkatannya misalkan di kognitif ada mengingat, menghafal, pengetahuan, pemahaman, aplikasi. Yang terakhirnya adalah evaluasi, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Ini salah satu teori Bloom dan Krathwohl yang tadi disampaikan. Nah, karena waktunya terbatas, maka saya ingin melanjutkan ke pembahasan kedua tentang motivasi belajar. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa kemudian motivasi itu sangat penting, karena ketika peserta didik punya motivasi untuk belajar, maka dia akan lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan dan pembelajaran lebih cepat, tepat sasaran. Nah, urgensi dan fungsi motivasi belajar ini disampaikan tadi bahwa motivasi adalah hal yang mendasar yang harus ada dalam proses belajar. Nah, ini tadi ya. Kemudian hubungannya dengan tujuan. Kemudian tadi saya simak bahwa kemudian ada beberapa cara menumbuhkan motivasi yang sebenarnya pada praktiknya juga beberapa saya praktekkan ya, beberapa menjadi masukan tambahan untuk selanjutnya. Yang pertama itu adalah memberi angka. Ini penilaian pasti ya. Kalau kita di perguruan tinggi pasti ada angka. Kemudian memberi hadiah. Hadiah ini misalkan tadi dicontohkan masalah misalkan mampu menjawab dapat uang, atau sebenarnya kalau persepsi saya bahwa hadiah ini tidak mesti berbentuk uang, bisa jadi buku untuk mereka semangat belajar, atau misalkan alat-alat yang membantu peserta didik dalam belajar. Kemudian kompetisi menghidupkan suasana kompetitif di dalam kelas itu sangat penting agar fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan menjadi budaya di dalam kelas, yaitu akan meningkatkan motivasi di antara mahasiswa. Yang selanjutnya yang keempat ada ego and fulfillment. Ya, ini kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai sebuah tanggung jawab atau etos kerja bagi kemudian diri sendiri bagi mahasiswa. Yang terakhir memberi pujian. Bahkan ini memberi pujian ini seperti disampaikan oleh Dr. Syahabudin bahwa kemudian adalah anjuran Rasulullah, dipuji agar kemudian tidak down mahasiswa atau peserta didik.
Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, bahwa penegasan yang disampaikan oleh Dr. Syahabuddin tadi, bahwa zaman menuntut setiap individu melakukan perubahan yang baik sesuai zaman yang dihadapinya. Artinya strategi pembelajaran terus berkembang, keadaan sumber daya mahasiswa juga terus berkembang, maka perlu adanya inovasi-inovasi bagi dosen dalam menerapkan strategi pembelajaran dan meningkatkan motivasi mahasiswa. Dan kesimpulannya bahwa pendidikan itu sepanjang hayat, dan terus kita kembangkan bahwa kita sebagai dosen juga terus belajar, tidak ada batas usia karena sampai akhir hayat, sampai liang lahat kalau dalam dalil itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga banyak membawa kebaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.